Damai Kristus menyertai kita semua. Oke, saya akan menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Lebih fokusnya adalah membuktikan apakah ketritunggalan ini bisa kita samakan dengan ketritunggalan yang lain. Jadi, saya akan mencoba membuktikannya. Kalian harus menonton video ini sampai selesai. Sebab, jika kalian menonton video ini sampai selesai, kalian akan mengerti apa yang saya sampaikan. Namun, jika kalian tidak menonton video ini sampai selesai, maka kalian akan bingung. Jadi, bagi kalian yang ingin menonton video ini, nontonlah sampai selesai agar kalian mengerti dan paham. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, yang pertama, kalian harus paham apakah Tritunggal itu ada. Kalian harus memahami itu dahulu. Nah, untuk memahami, kalian butuh informasi. Apakah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu saling berhubungan? Atau pertanyaan, apakah ada? Maka kita harus cari apakah benar ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kekristenan, dan apakah ada hubungannya. Jadi, mari kita lihat di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi, sudah cukup jelas bahwa ada hubungan antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sudah? Jadi, apakah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu? Tentu ya. Terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi, di sini dikatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Yang menyebut kata-kata itu adalah Yesus, yaitu Anak Allah sendiri. Jadi, sudah cukup jelas menyatakan bahwa
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki satu hubungan yang erat, yang saling berhubungan, namun berbeda kepribadian. Bapa adalah pencipta, pemberi hukum, dan pelindung. Allah Anak juga disebut Putra atau Allah Putra, adalah pribadi kedua dari Trinitas dalam teologi Kristen. Doktrin Trinitas mengidentifikasikan Yesus sebagai Allah Anak. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Jadi, Allah Bapa bukan Allah Putra. Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus, dan Allah Putra bukan Allah Roh Kudus. Tetapi Allah Bapa adalah Allah, Allah Putra adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Jadi Allah Putra, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus satu. Nah, sekarang saya akan membuktikan bahwa ada ketritunggalan lain selain ketritunggalan dari Allah, yaitu ketritunggalan manusia. Saya akan berikan pengertiannya. Tubuh atau badan manusia adalah bagian fisik materi manusia yang dapat dikontraskan dengan roh, sifat, dan tingkah laku. Jiwa manusia adalah roh manusia atau yang ada di tubuh dan menyebabkan seorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Roh manusia adalah angin, daya hidup yang aktif, desakan dari hati nurani yang menentukan cara berbicara dan berperilaku, ucapan terilham yang berasal dari sumber yang tidak kelihatan, dan pribadi-pribadi roh. Jadi, tubuh manusia adalah manusia, jiwa manusia adalah manusia, dan roh manusia adalah manusia. Namun, tubuh bukanlah jiwa, tubuh bukanlah roh, dan roh bukanlah jiwa. Jadi, dengan video ini sudah jelas bahwa ketritunggalan Allah dapat dipercaya, dan ketritunggalan Allah itu sudah terbukti. Sebab dalam video ini saya sudah dapat menjelaskannya dengan detail. Karena manusia sendiri dapat membuktikan bahwa ketritunggalan Allah itu benar-benar ada. Oke, sudah jelas kan? Sudah jelas? Sebelum menutup video ini, langkah baiknya kalian bantu saya dengan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Bantu saya dengan like, komen, dan subscribe, bahkan share video ini kepada teman-teman kalian agar video ini menjadi berkat bagi kalian dan teman-teman kalian. Oke? Bantu ya. Terima kasih. Damai Kristus menyertai kalian semua. Amin.